Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan Alhamdulillah sudah hadir Dr. Mahira Bayu Adifta yang nanti akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua terkait tema kali ini adalah lawan nyamuk jahat, keluarga sehat. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini ditinggal di tempat praktek masih ada yang Alhamdulillah masih berjaga ya? Kebetulan hari ini ada dokter lain yang bertugas. Alhamdulillah. Baik, Dok, ini lawan nyamuk jahat, keluarga sehat. Kelihatannya yang sedang tren ini ya. Kalau tren kan yang positif ya. Kalau yang negatif apa ya? Yang sedang menyerang gitu ya. Yang menyerang. Mewabah. Mewabah ya. Mewabah. Baik, silakan, Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini izinkan saya membuka diskusi dengan pemirsa MTA TV dimanapun berada kaitannya dengan isu terkini terkait dengan nyamuk. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat trending, ada tagar atau apa istilahnya, nyamuk itu ada yang baik loh gitu. Nyamuk itu ada yang enggak semuanya jahat. Tapi ada juga kontroversi dari beberapa dokter yang menyatakan ya semuanya nyamuk tetap jahat kan gitu. Maka kita coba ulas dulu sisi objektifnya bagaimana sehingga nyamuk itu bisa disebut baik, sisi nyamuk itu bisa disebut jahat. Nah, beberapa waktu yang lalu ada upaya dari pemerintah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti UGM kaitannya dengan penyebaran nyamuk Wolbachia yang tujuannya untuk menekan dari replikasi penggandaan diri reproduksi dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, di dalam penelitian itu dengan penyebaran nyamuk Wolbachia ini diharapkan nyamuk Aedes aegypti itu bisa turun populasinya atau produktivitasnya turun. Harapannya nanti angka diabetes, angka demam berdarah di Indonesia itu dapat turun. Namun akhir-akhir ini bisa kita simak di berita nasional, ternyata demam berdarah kita justru naik di tahun-tahun ini, naik, dan angka kematian atau mortality rate-nya justru juga tinggi. Nah, ini perlu kita sikapi bersama, tentu dengan keilmuan supaya kita tidak ikut sana sini, omongan sana begini, omongan sini begini. Nah, kita sebut sebagai nyamuk jahat. Kenapa nyamuk disebut jahat? Nyamuk itu minimal gigit, Mas ya. Nah, gigit itu sudah nggak nyaman. Nah, nyamuk itu ada dua, tentu betina sama jantan. Nah, nyamuk yang biasa menggigit itu nyamuk betina. Biasanya digunakan untuk proses reproduksi. Dari proses bertelur itu memerlukan zat yang ada di dalam kandungan darah manusia atau hewan. Nah, tujuannya itu. Dan ketika kita digigit minimal itu meninggalkan rasa gatal. Nah, gatal itu sendiri pun ada yang reaksinya ringan, ada yang reaksinya berat sampai meluas. Itu pun dari segi itu sudah kita dapat simpulkan bahwa ada dampak negatif yang kecil selain nanti apa yang di belakangnya muncul setelah gigitan itu. Nah, kalau menurut pandangan kami secara objektif, bagaimanapun nyamuk itu bisa dikatakan saat ini kondisinya jahat. Nah, kan gitu. Karena satu mengakibatkan tidak nyaman. Yang kedua ternyata nyamuk itu berperan sebagai pembawa penyakit. Nah, penyakitnya ada banyak. Ya, kalau kita yang paling populer di Indonesia itu ada yang pertama DB, yang kedua nanti ada chikungunya, yang ketiga nanti ada malaria. Nah, tapi pada kesempatan hari ini karena yang sedang mewabah, viral katanya tadi, itu adalah kasus DB. Pembahasan kita pada hari ini kita fokuskan
kita arahkan kepada nyamuk yang membawa virus dengue, virus DB ini, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini biasa hidup di tengah-tengah kita. Nah, kita nanti perlu berkenalan supaya kita tahu bagaimana cara mengatasi nyamuk ini, mulai dari pencegahan, atau kalau nanti sudah pada kondisi sakit bagaimana kita bersikap dan menyikapi sehingga tidak salah dalam mengambil langkah penanganannya. Nah, nyamuk ini ada fase ya. Fase kehidupannya itu juga perlu kita pelajari. Tujuannya apa? Jadi penanganan terhadap pencegahan nyamuk itu bisa kita mulai dari alur hidupnya. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu biasa berada di sekitar kita. Ciri fisiknya dulu itu biasanya dia warna kehitaman berbintik-bintik putih atau bergaris-garis putih. Nah, justru nyamuk ini agak elit ini, Mas. Ya. Itu pasti ya? Apa secara doer casingnya pasti seperti itu? Apakah ada nyamuk jenis lain yang mirip-mirip, Pak? Mirip, tapi cuma gaya hidupnya, tapi yang dibawa sama, bentuknya sama seperti itu. Jadi yang paling populer di Indonesia bentuknya seperti itu tadi. Ada dominannya hitam, terus ada bercak-bercak putih. Gitu. Nah, nyamuk ini elit. Kenapa saya sebut elit? Dia kalau bertelur nggak mau di air yang kotor, mengandung tanah. Gitu. Di airnya justru air bersih, seperti misalnya air minum kita ini posisi terbuka, itu berpotensi untuk dia bereproduksi di situ. Dan dia disebutkan mampu terbang hingga 100 meter kan gitu. Terus suka berada di tempat yang lembab, gelap, dan di situ mungkin ya dengan intensitas cahaya yang sangat kurang. Air ini apakah mutlak air putih atau ada potensi air lain? Misalnya air teh atau air kopi gitu, gimana? Ya, menurut pengetahuan dari tentunya ahli hewan, ahli serangga, untuk nyamuk ini bertelurnya itu di air putih ya. Air putih yang bersih. Bahkan kalau menurut penelitian itu air putih yang sudah kemasukan tanah itu saja tidak mau ya? Untuk bertelur ya. Kalau dia nyamuk dewasa, dia hidupnya memang di tadi tempat-tempat yang lembab. Meskipun ibarat bawahnya ada air yang bukan air putih pun bisa. Cuma untuk bertelurnya dia harus di air putih. Air putihnya ini dia bertelurnya di baik yang air putih dalam kondisi matang siap konsumsi maupun yang masih mentah. Ya sama aja sebenarnya. Itu kandungannya yang penting kan dia cocok untuk kehidupan telurnya gitu aja. Jadi tidak ada zat yang mengganggu pertumbuhan dari telurnya itu. Nah, di fase telur ini berarti penanggulangan kita adalah penanggulangan teknis mekanis. Apa maksudnya? Ya airnya dibuang. Udah teknis mekanis ya. Berarti tidak mengandung kimia. Langkahnya supaya nyamuk tidak bertelur ya sudah airnya dihilangkan. Nah, kalau tidak dihilangkan, misal itu air yang kemarin ada ikan tertentu yang dia suka konsumsi jentik-jentik, boleh dikasih itu. Kalau memang air itu harus ada di situ. Atau penambahan obat yang namanya abate. Tapi abate itu nanti targetnya bukan telur ya. Targetnya jentik yang sudah menetas ya. Nah, di tahap selanjutnya jentik tadi bisa menggunakan mekanisnya tadi dibuang. Yang kedua dengan obat ya, racun ya, untuk membunuh larva. Yang ketiga dia dikeringkan, jadi dipanaskan cahaya matahari, dia tidak dapat berkembang dengan baik. Begitu. Kalau sudah nyamuk dewasa, penanganannya beda lagi. Kalau nyamuk dewasa berarti kita fokusnya kalau mekanisnya pakai kelambu, pakai jaring-jaring anti nyamuk, terus bisa pakai lotion anti nyamuk untuk diri kita sendiri, atau obat nyamuk bakar, atau obat nyamuk elektrik yang saat ini sudah mudah sekali didapatkan. Itu dari segi nyamuknya. Nah, dari segi diri kita sendiri, tentu perbaikan gizi, olahraga yang cukup, terus untuk konsumsi beberapa minuman yang menyehatkan. Nah, selain vitamin kemarin sempat dibahas oleh herbalis dari keluarga besar kita, Prof. dari Dr. Ibnu Ja'far, itu antara jahe, serai itu ternyata ketika dikonsumsi, keringat kita mengandung minyak atsiri yang nyamuk tidak nyaman untuk mendekat dengan kita. Alhamdulillah, berarti saya termasuk yang nggak disuka ya. Saya rutin konsumsi itu. Nah, boleh itu bagus untuk dilanjutkan. Nah, dari segi perkembangannya ini. Terus
jahatnya sampai sejauh mana kan itu. Jadi nyamuk ini ketika menggigit dan dia sudah di dalam tubuhnya itu ada virus dengue tadi, itu bisa menular. Nah, nyamuknya nggak ketularan, nggak. Nyamuknya itu hanya sebagai pembawa. Jadi nyamuk itu, virus dengue itu berada di kelenjar, ya, kelenjar liur lah, kelenjar liur dari nyamuk itu, yang nantinya ketika dia menusuk orang lain, sedangkan dia sudah membawa virus tadi, dia ikut masuk ke dalam tubuh orang yang digigit. Nah, ini bisa DB, nah, bisa malaria, bisa juga chikungunya tadi. Nah, kalau DB, nah nanti tahapannya minimal ada 3 jenis lah perkembangan sakitnya. Yang ringan ya cuma seperti flu. Itu dari digigit berapa lama? Kalau dari digigit, taruhlah tadi kemarin malam. Oke, itu bisa 2-3 hari muncul gejala demam. Jadi misal digigit hari ini betul memang tidak ada gejala apapun. Terus di hari pertama, hari kedua, ketiga itu baru muncul gejala-gejala fase awal. Nah, kalau kita dulu zaman dahulu kala kan populer dengan istilah diagram pelana kuda. Nah, DB itu khasnya dia punya gejala di awal yang cukup tinggi biasanya. Kalau kita heboh ya, orang awam kadang ini demamnya tinggi, menggigil sampai nyeri. Nah, itu di fase awal. Panic attack ini. Nah, kalau di fase tengah ya disebut sebagai fase kritis, itu justru kadang demamnya sudah turun. Tapi di sini sebenarnya titik bahaya yang kadang tidak diperhatikan. Di situ cairan darah itu bisa rembes, ada kebocoran plasma ya sebenarnya. Terus bisa shock, istilahnya tensinya turun, kesadaran menurun. Nah, itu di fase selanjutnya. Yang ke fase 3 itu fase pemulihan. Begitu. Terus untuk pengobatan saat ini, karena DB itu penyebabnya virus, sebenarnya dia masuk penyakit yang self-limited disease. Jadi bisa sembuh sendiri asalkan imun dari orang yang kena DB ini dia bisa bertahan dengan baik, menjalankan fungsinya atau tidak ada perubahan. Nah, untuk DB sendiri, khusus DB ini ada sebutnya serotype ya. Serotype itu kayak apa ya? Variannya. DB itu paling tidak ada 4. Den 1, Den 2, Den 3, dan Den 4. Nah, ini menentukan juga ternyata dari hasil akhirnya. Karena menurut penelitian ketika misal tahun ini kita kena Den 1. Terus nanti tahun depan kena Den 2, itu ternyata beresiko lebih parah kejadiannya. Tapi kalau kena yang sama, kita sudah punya antibody. Nah, gitu. Sudah punya algoritmanya ya tubuh ya. Betul. Tapi kalau kena yang berbeda ternyata justru lebih parah karena dia bisa mengenali tapi tidak bisa mengantisipasi. Begitu. Nah, terus seberapa penting kita melawan yang judulnya nyamuk jahat ini? Ya, mengingat bahwa kita sebagai seorang hamba Allah itu salah satu tujuan kita diciptakan kan untuk beribadah. Nah, supaya ibadah kita baik dan nyaman tentu kita tidak boleh sakit. Nah, maka penting bagi kita seorang muslim memperhatikan nyamuk ini ternyata cukup mengganggu. Kalau mengganggu nanti saya akan kesulitan menjalankan peran saya sebagai hamba Allah untuk beribadah terus. Nah, mulai dari gejala yang ringan sampai gejala yang berat. Nah, gejala yang berat bisa mengakibatkan sampai kematian. Begitu. Baik pemirsa, itu tadi sekilas ya dok ya. Sekilas boleh. Kita akan pendalaman lagi. Kami nantikan kebersamaannya di line telepon 0271 679 3000. SMS kami persilakan, WA juga kami persilakan di 08 11 255 3000 ya. Sebelum kita jawab dan kita terima line teleponnya, kita nantikan. Ya, tadi sudah disebutkan Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Dari Den 1 ke Den 2, ini Den ini singkatan apa? Itu nama protein ya. Itu nama protein. Biomolekuler. Jadi saya sendiri ini singkatan apa? Ya, itu singkatan, tapi nama biomolekuler ya. Saya sendiri kurang hafal bahasa ilmiahnya. Jarak antara Den 1, Den 2 ke Den 3 ini cenderung lama apa enggak lama? Den 1, Den 2 itu jenis, Mas. Jadi ibarat kata kalau kita gambarkan ini misal ular kan. Ular itu macam-macam ya, ada ular kobra, ada ular kayu, ada ular ini. Nah, tapi ini sebutannya kan ular semua. Nah, cuma DB ini virusnya ada 4 jenis tadi.
Dan ini nyamuk yang gigit yang den berapa baru diketahui kalau masuk lab gitu? Ya itu kalau diteliti, kebanyakan kita kalau fokus medisnya itu di klinis saja. Klinisnya ya. Nah, klinis. Wah, ada ya. Tidak sampai, kecuali itu cara penelitian. Dalam ini ya. Nah, Iya, benar. itu jarang kita pelajari. Saya sendiri juga kurang mempelajari terkait hal tersebut sebagai klinik saja. Berarti bisa dikatakan untuk terhindar dari bencana nyamuk jahat ini ya. Berarti bisa dikatakan mutlak untuk mempertahankan imunitas tubuh kan berarti? Ya, betul. Jadi pertahanannya dari inner, innernya mempertahankan daya tahan tubuh. Terus dari outernya pertahanan diri, pertahanan diri. Baru bina suasana lingkungan. Gitu. Kalau dari luar kan ikhtiarnya ya lingkungan dibersihkan, kemudian sebelum tidur ya pakai lotion anti nyamuk atau apa gitu ya. Kalau yang dari dalam kan berarti imunitas ini terkait dengan makanan, minuman, kemudian aktivitas begitu ya? Ya, betul. Itu makanan tentu ya, vitamin sangat dibutuhkan. Apalagi ketika seseorang terkena serangan virus, itu dia butuh protein tinggi untuk pertahanan, untuk kerja dari sistem imunnya. Yang kedua adalah sistem vitamin mineral, dia untuk membangun zat pendukung ya, untuk pertahanan diri. Yang ketiga, istirahat tentu. Nah, tubuh kita punya hak untuk istirahat. Ketika istirahat, sel-sel di dalam tubuh kita, terkhusus adalah sel imunitas itu sendiri, dia dapat bekerja dengan optimal. Nah, selain itu, tubuh punya sifat memperbarui diri sendiri, memperbaiki yang rusak. Nah, itu butuh waktu istirahat. Maka ketika orang yang sakit karena nyamuk ini, tentu istirahat yang cukup sangat diperlukan. Selain itu, makanan yang tadi disebutkan, nutrisi utama yang dibutuhkan, seperti saya sebutkan di awal, protein sangat penting sekali. Terus untuk DB ini, karena yang diserang adalah cairan, kebutuhan cairan bisa dari air putih, susu, minuman yang sifatnya isotonik, semuanya sangat penting. Nah, padahal ada beberapa kasus DB ini dia ada kecenderungan muntah. Nah, ini sekaligus sebagai warning sign. Jadi, oh ternyata saya sudah tahu DB, tapi kemarin diminta rawat jalan karena kebetulan vaskes saat ini banyak penuh. Betul. Nah, penuh. Nah, maka ketika rawat jalan masih bisa intake oral dari cairan itu masih bagus, silahkan rawat jalan. Nanti cek trombosit secara berkala. Tapi ada namanya warning sign tadi, ketika penurunan kesadaran atau kesadaran mulai berkabut, terganggu. Terus di situ mulai ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, mual, muntah hebat, nyeri perut hebat, nyeri kepala hebat, nyeri sendi dan tubuh yang sangat luar biasa, sampai menangis gitu. Kalau medis itu kan ada skala nyeri paling berat itu sampai menangis kan gitu. Nah, itu berarti tanda bahaya, harus segera dapat pertolongan medis, minimal nanti cairan melalui infus kan gitu. Ya, baik pemirsa, kami nantikan di sesi berikutnya. Silakan Anda bisa bergabung terkait dengan problematika yang saat ini sedang ada di sekitar kita. Sangat penting sekali untuk memproteksi diri kita dan juga keluarga khususnya. Sehingga nanti lingkungan pun akan secara sinergis, berkesinambungan, akan menciptakan ketahanan juga ya, Dok ya. Betul. Kalau cuma satu orang saja kelihatannya nggak bisa, ini harus bersama-sama ini ya. Ini satu lagi, kemarin saya ada temuan begini. Kalau kita survei sebenarnya warga Indonesia itu sudah pada tahu karena semboyan 3M itu sudah sejak kita kecil. Ini M yang kebersihan ya, bukan menerawang, meraba, bukan itu ya? Bukan. Beda ya? Yang menguras, mengubur itu. Nah, itu kalau kita perhatikan, sebenarnya orang sudah pada tahu ilmunya. Cuma pada tataran praktek banyak yang abai. Nah, di situ. Di dalam kebersamaan ukhuwah Islamiyah ini yang saya serukan, coba kita saling menegur. Nah, kadangkala merasanya, oh nih rumah saya sudah aman, sudah bersih. Tapi sekedar hal-hal yang misal tirai, yang lama tidak dibersihkan, itu bisa menjadi tempat untuk bersarangnya nyamuk dewasa. Padahal ini nyamuknya termasuk elit ini tadi yang elit. Nah. Justru yang sudah berasa bersih-bersih itu juga tetap harus yang kecil-kecil diperhatikan ya. Termasuk tadi ya, berarti kalau minum gelas ditutup itu kan termasuk juga kecil-kecil itu ya?
Tapi kalau minum kan misalkan nggak kita minum kan mungkin besok sudah diganti lah ya, sudah dibuang. Tapi kadang-kala di rumah kita ada vas bunga. Ya itu. Nah, itu kan kita beberapa hari kadang kita kan nggak perhatikan, oh ternyata vas bunga itu kalau diperhatikan dengan detail, oh ternyata ada jentiknya. Ya. Nah, itu vas bunga itu biasanya nggak ada di rumah yang istilahnya kecil, biasanya malah justru di rumah-rumah mewah ada vas bunga, ada. Nah itu kadang luput dari perhatian kita, oh ternyata ada jentiknya. Justru rumah besar itu space-nya banyak, dia berusaha untuk memenuhi space itu kan. Kalau rumah kecil nggak sempat mikir itu kadang-kadang. Ya baik. Ya baik pemirsa, kita nanti akan kembali di sesi berikutnya. Pastikan Anda masih bersama kami. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Masih bersama Dr. Mahira Bayu Adifta, kita bahas tentang lawan nyamuk jahat keluarga sehat, khususnya nyamuk Aedes aegypti. Ya, silakan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. WA sudah masuk nih dok, dari saudara kita menanyakan bagaimana cara meningkatkan trombosit yang turun untuk penderita DBD dok. Demikian. Baik, dari DB sendiri, kenapa bisa terjadi turunnya trombosit itu memang secara pasti belum bisa diterangkan secara medis. Cuma ada beberapa pandangan, ada beberapa hipotesa. Salah satunya adalah ketika virus itu masuk ke dalam hati, organ hati. Nah, di situ terjadi gangguan pada fungsi produksi dari trombosit itu sendiri, sehingga akhirnya turun. Nah, untuk mencegah atau memperbaiki trombosit yang turun, sebenarnya prinsipnya begini. Ketika ada sesuatu yang turun dari tubuh kita, tubuh itu punya mekanisme homeostasis untuk mempertahankan kembali ke titik normal. Apapun itu kan gitu. Termasuk dalam hal ini adalah trombosit. Nah, trombosit nanti ketika turun ada organ-organ yang terlibat kaitannya dengan produksi trombosit itu, mulai dari hati tadi, hepar, terus ada di sumsum tulang. Maka untuk membantu supaya tidak terganggu dengan keberadaan virus itu, tubuh kita memerlukan vitamin, protein, mineral yang digunakan untuk memproduksi dan menekan adanya infeksi dari virus itu. Nah, yang paling dominan menurut penelitian itu makanan atau minuman yang mengandung vitamin C yang sifatnya antioksidan, itu bisa untuk mempercepat kembalinya kerja optimal dari hepar dan organ lain yang berfungsi untuk menghasilkan trombosit itu sendiri. Nah, secara umum kan kita mudahnya mengenalnya biasanya jus jambu kan gitu. Nah, jus jambu itu seberapa efektif sebenarnya? Tergantung kadar vitamin C-nya. Kan sebenarnya yang kita cari vitamin C-nya sebagai antioksidan. Itu ya sasarannya. Nah, jadi tidak harus jambu. Berarti bisa pula talo atau kersen atau juga apa daun itu, apa itu namanya? Kalau yang bisa di sayur itu loh, kayak apa kelor, gitu. Kelor itu ya. Kalau itu juga bisa ya? Bisa. Yang paling populer kan kalau DB biasanya kan angka gitu. Pernah dengar ya? Iya. Nah, angka itu sendiri itu bisa ada vitamin C ya, ada mineralnya ada dan zat-zat yang diperlukan. Cuma semua tadi itu ada konsekuensi. Misalnya kalau jambu, kadang-kala kalau perutnya nggak kuat, yang punya gangguan di lambung dia kadang perih. Angka sendiri juga kadang-kala kalau perutnya nggak kuat ya perih. Nah, vitamin C, cabai sendiri kan sebenarnya sumber tinggi, vitamin C betul, ya. Nah, tapi kan nggak semua orang, apalagi posisi sakit, dia mampu konsumsi cabai kan gitu. Maka yang kita targetkan tadi apa itu ada antioksidannya, di situ ada vitamin C-nya dari apapun. Nah, yang paling ideal ketika seseorang sakit adalah pemenuhan gizi secara seimbang. Nah, seimbang itu biasanya paling mudah adalah beraneka ragam sayur dan buah supaya
oh ada yang sifatnya asam tertutup dengan yang lain, begitu. Dan itu jangan nunggu sakit dulu ya. Iya, nggak usah nunggu sakit. Jangan Karena sakit terus tiba-tiba kepanikannya beli ini, beli itu, di jus ini, di jus itu. Iya. Nah justru ketika sakit, tadi kan sudah sempat saya singgung bahwa dalam kondisi tertentu orang DB itu mengalami gangguan pencernaan. Ya, betul. Salah satunya bisa nyeri perut, bisa mual muntah hebat. Nah kalau kondisi seperti itu, bagaimana mungkin meskipun itu hanya jus ya, tapi kalau mual muntah terus-terusan, waduh, ya kesulitan kan gitu. Maka sebelum itu semuanya terjadi, rutinkanlah. Rutinkan. Jadi ketika qadarullah dikehendaki untuk sakit, kita sudah siap. Ada tameng kan ya. Ada tameng, jadi gitu. Pola hidup sehat itu dijalankan, jangan nunggu trigger sakit ya. Ya saat inilah habis nonton ini, ya. Cek kebutuhan kita ya, mulai dari nutrisi, sayur mayur, ya kan, buah-buahan, protein, kebutuhan air minum ya, itu juga. Nah, jangan nunggu sakit nanti kalau diberikan macam-macam makanan nggak bisa mengkonsumsi, karena sedang trouble ya kan. Sedang trouble. Makanya kalau nengok orang sakit tuh mesti, wah bawakan apa nih, buah-buah. Itu sebenarnya belum tentu juga bisa dia makan ya. Belum. Betul. Ya, makanya kalau ingin membawa buah tangan ke saudara kita ya saat sehat inilah. Saat sehat ya, berbagi itu saat sehat. Jangan nunggu sakit dulu baru berbagi ya. Baik, itu tadi ya. Ya. Kemudian sebenarnya turunnya trombosit ini selain karena perkara ini ada nggak sih? Tiba-tiba, aduh kenapa ya ini ya? Terus dicek, waduh ini trombositnya turun mas. Tapi bukan perkara ini nih. Bukan karena DB mas. Iya. Apakah berpotensi juga sih? Ada. Jadi penyebab trombosit turun itu banyak. Termasuk orang dengan tipoid atau tipes itu trombositnya turun, cuma tidak signifikan. Nah, karena memang fokus yang diserang bukan di situ. Kalau tipoid kan yang diserang di pencernaan kan gitu. Nah, kenapa trombosit menjadi perhatian yang serius ketika seseorang kena DB? Karena rentetan selanjutnya. Ketika masuk fase kritis, trombosit itu kan menjalankan fungsi supaya manusia itu tidak mengalami perdarahan. Nah, problem kalau manusia kena DB terus terjadi perdarahan, itu bisa perdarahannya kemana-mana. Nah, yang paling sering itu perdarahan di permukaan kulit. Maka kalau orang DB kan, kalau demam ditanya ada bintik-bintik enggak? Ada mimisen enggak? Nah, itu yang tampak. Bayangkan kalau perdarahan itu terjadi di internal bleeding. Enggak kelihatan ya. Nah, internal bleeding. Di situ efeknya ketika darah banyak keluar, terus cairan dari pembuluh darah banyak keluar, itu tensi turun. Ketika tensi turun, itu suplai darah ke ujung-ujung tubuh akan berkurang. Yang kita sebut itu tanda-tanda shock. Nah, ketika sistem seperti itu, nanti ada sistem organ yang gagal. Nah, yang dikhawatirkan gagal, tentu otak, jantung. Itu kalau sudah gagal, berat kondisinya. Kita sebut sebagai DSS itu, Dengue Shock Syndrome. Gitu. Ya, itu jadi resikonya sangat tinggi sekali ya apabila kita tidak memperhatikan pada saat kita tidak sakit ini ya, sangat penting ya. Sejauh apa efektivitas dari itu tadi ya, 3M tadi? Apakah kalau di rate 100 begitu, di angka berapa tingkat efektivitas untuk terhindar ini? Kalau kita jalankan secara paripurna, maksudnya paripurna itu kita tidak individu-individu ya. Karena 3M itu komunitas, itu pertahanan komunitas. Jadi ya harus melibatkan di RT ya, RT, dukuh, desa. Kita harus kompak karena kita menerapkan 3M, tetangga sebelah sama aja, sedangkan nyamuk tadi kan punya kemampuan terbang 100 meter radius terbangnya. Berarti kan ya paling tidak dalam radius 100 meter itu kita punya satu kesepakatan bersama. Nah, maka tadi saya sebutkan kita itu kebanyakan sudah tahu tentang 3M itu. Cuma kadangkala standarnya berbeda-beda dalam memahaminya. Maka kemarin saya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang punya komunitas, istilahnya juweh dengan anggotanya. Jangan cuma, oh saya sudah percaya anggota saya tahu. Tahu saja belum selesai, harus sampai di tataran praktek. Berarti ujung tombaknya adalah memberikan edukasi ke publik ya. Walaupun kita yakin
semenjak kita kecil kan udah tahu ya. Iya, udah tahu. Sekarang kita gede dan punya keturunan ya juga ikut tahu kan berarti. Iya, betul. Nah, itu karena memang kesadaran yang beda-beda ya. Beda-beda. Walaupun edukasinya saat itu satu kelas ada 50 orang. Iya, betul. Ternyata di penghujung saat ini sudah tua ini, Ya. tingkat kesadarannya beda-beda ternyata. Beda-beda. Dan itu perlu dibantu, baik dari pemerintah maupun organisasi yang berkaitan dengan penanggulangan ini dengan standar. Oh, standarnya rumah itu nggak boleh ada candalan itu seperti apa? Kalau perlu kasih fotonya, oh begini rumah yang standar, nggak ada candal-candal. Kalau kita kan punya kebiasaan mudah sekali mencandalkan sesuatu ya. Baju misal habis Tapi dipakai. sebenarnya gimana ya? Gimana? Lebih selamat dilipat begitu atau gimana? Misalkan ini karena memang beberapa pasang ini baju kita mau pakai nih, tapi nggak sekarang, masih besok pagi atau sorenya gitu. Itu gimana cara solusinya? Kalau mau Biar nggak dicentel. digantung boleh, tapi di tempat yang terpapar matahari. Tadi kan syaratnya lembab, gelap. Dan biasanya naruh belakang cantelan pintu. ini di tempat tertutup ya. Iya. Waduh. Belakang pintu misal. Atau iya. memang punya lemari khusus sendiri untuk mencandelkan itu paling bagus ya. Lebih rapi kalau dari segi arsitekturnya kan gitu. Misalkan gini ada almari khusus cantel ya, karena mau dipakai besok atau lusanya. Kemudian wah kita mikir nih, wah kasih kamper aja dah. Biar nggak ada yang serangga-serangga atau apa. Ngatasi nggak itu? Belum tentu. Belum tentu juga ya. Tetap harus kita bersihkan secara berkala. Maka kita harus punya standar. Maka tadi ini baju itu mau dicandalkan berapa banyak, berapa lama itu kita perlu sepakat. Dan dari para ahli misal harus berbicara, harus speak up. 3 hari harus nggak ada ini ya. Misal begitu. Ini harus berapa lama di situ. Nah tentu itu ada ahlinya yang dan pemerintah harus hadir memberikan edukasi sampai sejauh itu. Kalau cuma 3M ya kita sudah tahu. Ya sementara ini kan yang banyak berseliweran di medsos kan itu ya. Iya. Misal menguras itu kita bagaimana saat ini ngurasnya berapa hari sekali. Terus indikator apa kan gitu yang perlu diperhatikan. Itu penggunaan beberapa media kimia begitu. Itu sejauh mana pemakaian jangka panjangnya berdampak untuk kita? Oh, kimia yang apa ini maksud ini? Misalkan tadi ada abate itu. Oh, ya. Itu sejauh mana itu? Kalau untuk abate itu kan saat ini memang untuk yang sudah dilabel oleh pemerintah dalam tanda kutip dari BPOM, tentu sudah ada uji klinisnya sejauh mana itu aman. Tentu di situ ada aturannya. Abate 1 bungkus untuk berapa liter air perkiraan. Nah itu jangan istilahnya diabaikan. Itu ada petunjuknya. Semuanya ada petunjuknya. Semakin banyak semakin aman nih kelihatannya. Nah semakin banyak semakin aman. Orang apapun gitu. Ya kayak. Termasuk kan nanti ada lotion. Nah tadi, sekarang kalau kita mikir lotion untuk anak-anak, kan kita juga problem ya. Karena lotion itu kan mengandung zat yang sifatnya dia mengganggu dari nyamuk tadi, dan itu sifatnya racun. Nah, sampai kadar berapa aman untuk anak? Maka kita perhatikan produk yang kita beli ini aman nggak? Nah, aman dari segi kimia, aman dari segi fisika. Fisika apa contohnya? Kalau obat nyamuk itu kebakaran, baik yang bakar maupun yang elektrik ya. Nah, maka banyak yang perlu kita persiapkan untuk melawan nyamuk jahat ini. Nah, tapi yang menjadi perhatian saya saat ini itu yang tadi masalah kesadaran. Saat ini banyak yang kita tuh menganggap kita sudah cukup, termasuk makan pun gini. Ada orang bilang saya sudah makan sehat kok. Kalau kita telusur lagi dengan ilmu pengetahuan ternyata jauh. Nah maka rumah saya sudah bersih kok, itu jangan merasa puas. Coba kita jalan-jalan silaturahim ke saudara kita, oh ternyata rumahnya lebih tertata, lebih bersih, dan ini bebas dari nyamuk. Nanti boleh belajar gitu. Wah, apalagi yang rumahnya kebunnya kanan kiri depan belakang ya itu. Nah kebun ini kan sekarang 3M plus ya. 3M plus itu salah satu plusnya itu adalah menanam tanaman-tanaman yang dia justru sebagai pagar pertahanan
keberadaan nyamuk, misalnya adalah tanaman serai. Serai itu ya. Nah, itu ternyata ada, boleh kita kebun kanan kiri boleh, tapi titik-titik tertentu beri tanaman serai supaya sebagai pertahanan dari perkembangbiakan nyamuk ini sendiri. Nah, dikasih serai, terus di situ muncul hewan yang nggak ada hubungannya sama nyamuk, nongkrong di situ. Waduh, akhirnya serai saya dibabati. Oh gitu. Ya. Waduh, kacau ini. Wah, sebenarnya saya dapat informasi itu kan, wah serai aman. Tapi serai saya habis karena waktu kemarin babat-babat itu kena juga karena ada sarang beberapa hewan yang kita khawatirkan masuk ya. Ya itu plus minusnya ya. Tapi kan kalau kita di pot bisa ya sebenarnya. Bisa. Di pot hidroponik pun bisa sekarang. Jadi kan sebegini gitu aja, nggak usah terlalu banyak. Di beberapa titik kan lebih bisa solutif ya gitu ya. Betul. Ya memang tempat saya itu waktu itu sangat rimbun sekali sih. Lembab ya, berarti lembab. Terus kurang matahari. Akhirnya muncullah hewan lain yang tidak diinginkan. Baik, pertanyaan berikutnya ya dok. Apa ciri-ciri kena penyakit DBD yang kelihatan di badan dok? Yang kelihatan ya? Yang kelihatan. Yang kelihatan tentu adanya bercak-bercak kemerahan. Itu pun pada fase tengah ya sebenarnya. Kalau gejala awal. Berarti beberapa hari lagi gitu ya setelah yang kebanyakan muncul ketika sudah kelihatan, bahasanya kelihatan itu kan berarti kita lihat ya, itu sudah masuk fase awal dari fase kritis. Kalau fase pertama, fase awal itu paling demam. Demam tadi yang sudah diceritakan ya. Nyeri otot, nyeri sendi. Kalau udah bintik berarti awal, tapi awal kritis ya. Awal kritis karena kan di situ sudah ada rembesan-rembesan pembuluh darah. Nah, itu perlu perhatian itu. Dan itu tadi masuk dalam warning sign. Berarti yang paling deteksi awal ya itu tadi ya, ada demam itu ya. Dan alhamdulillahnya sekarang ada teknologi namanya NS1. Itu bisa detect kita sakit DB sejak demam hari pertama. Caranya gimana nih? Itu pemeriksaan darah. Berarti kita datang ya? Iya, datang ke Vaskes. Berarti otomatis kan kita insting ya. Wah, ini saya ke dokter aja lah. Kok ini kelihatannya saya ada kenapa-napa ini. Kan insting ya. Terus datang gitu. Iya. Kan kalau dulu secara umum kan kalau zaman dulu demam nanti cek lab paling tidak hari ketiga lah biar valid kan gitu. Nah untuk DB sekarang ada teknik pemeriksaan namanya NS1. Berarti bisa dikatakan antisipasi itu adalah melakukan sesuatu rutin, jangan nunggu terjadi. Misalkan biasanya orang kan ke dokter atau ke klinik atau kemana karena merasa sesuatu yang tidak biasanya kan. Iya betul. Berarti kan ini kayak merubah paradigma masyarakat secara luas bahwa silakan silaturahim ke Pak Dokter sama Bu Dokter walaupun tidak merasa apa-apa. Betul. Dan sekarang kan memang paradigmanya kan paradigma sehat. Ya. Nah paradigma sehat ini masyarakat dianjurkan untuk secara berkala datang ke fasilitas kesehatan untuk kontrol. Meskipun itu hanya tensi, hanya cek suhu, cek saturasi. Dan di era BPJS semuanya itu tercover oleh BPJS. Kan. Satu lagi yang terakhir ya dok, sebelum berakhir dari Pak Ahmad di Purworejo. Ya, 1. Penderita DB untuk meningkatkan imun tubuh diperlukan nutrisi yang cukup. Sementara orang sakit itu susah untuk makan, bisa disebut berbanding terbalik. Bagaimana upayanya dok? Ya ini tadi kan sudah disinggung ya. Yang kedua, apakah benar air yang diambil dari daun pepaya yang dilumatkan kemudian diperas bisa untuk meningkatkan trombosit bagi penderita DB? Oke, pertanyaan pertama ya, tadi memang saya sebutkan bahwa ketika orang sudah terlanjur kena DB dan pada saat itu butuh sokongan nutrisi, mineral dan vitamin tadi, memang susah. Rasa-rasanya ya. Nggak cuma DB aja ya. Iya, nggak cuma DB, tipes pun demikian. Maka pertahanannya harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum sakit. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika sudah gagal dalam memberikan intake melalui oral, melalui makan, melalui minum, maka itu masuk dalam warning sign tadi, tanda bahaya. Warning sign, kita harus datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan nutrisi melalui pembuluh darah. Dalam hal ini diinfus. Nah, nanti di situ bisa dibantu dengan beberapa obat untuk menekan mualnya, misal biar nggak muntah.
supaya tetap bisa masuk makanan minuman. Atau ada beberapa nutrisi yang dapat diberikan melalui cairan infus gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua tadi, katanya apa tadi? Apakah benar air yang diambil dari daun pepaya yang dilumatkan kemudian diperas bisa untuk meningkatkan trombosit bagi penderita DB? Terus terang ini saya belum baca. Jadi nanti perlu dikaji dulu. Sekarang kan era digital mudah sekali untuk jurnal-jurnalnya bisa dicek literasi. ya. Nah, nanti bisa dikejar. Coba ini PR bagi saya juga. Yang pada prinsipnya tadi ya, kalaupun nanti itu bermanfaat, kemungkinan dari antioksidan dan vitamin C. Nah, jadi boleh kita nanti cari literasi terkait dengan hal tersebut, betul nggak dia mengandung zat-zat tersebut yang ternyata membantu untuk menaikkan trombositnya, begitu. Baik dok, terima kasih ya kami sampaikan atas uraiannya, walaupun masih butuh banyak sebenarnya ya. Insya Allah nanti sudah bisa digunakan sebagai patokan untuk edukasi kita bersama. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk mengantisipasi, jangan nunggu terjadi bintik-bintik. Ya. Sekarang cek aja selepas acara ini untuk lingkungan masing-masing. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita di kesempatan siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamara Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.